Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semua Waalaikumsalam warahmatullahi peserta wabarakatuh. dan semua narasumber yang hadir di dalam kegiatan webinar kali ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u sunnatahu wa jama'atah min yamin hadha ila min akhdah. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Soleh selaku penyelenggara kegiatan webinar kali ini. Juga yang saya hormati narasumber-narasumber kita yang dihadirkan dalam kegiatan webinar kebangsaan yang mengangkat tema yang sangat, kalau kata teman saya ini, temanya sangat mengeri sekali begitu. Ya, di sini sudah sudah hadir beberapa narasumber. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Jamid. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Kemudian Bang Stanislaus Rianta sudah bisa bergabung, alhamdulillah. Dan kita mungkin sambil berjalan menunggu narasumber yang lain. Tadi saya sudah konfirmasi dan sudah bisa ready katanya untuk bisa bergabung bersama kita. Dan juga tak lupa yang saya hormati seluruh partisipan, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan yang sebagainya yang saya hormati. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para partisipan semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam webinar kali ini, pertama mungkin saya akan serahkan kepada Gus Soleh selaku pengantar dalam diskusi dan juga sekaligus penyelenggara diskusi webinar kali ini. Dengan segala hormat kepada Gus Soleh, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mobil khusus kepada para narasumber yang kami hormati, mobil khusus ila Hinal Kiram, Ibnul Kiram, Kiai Haji Saiful Bahri MA. Kami mulai tahun 2000-an dulu di awal reformasi dan saat ini duduk di pengurus MUI Pusat bagian hubungan antar lembaga dan organisasi, dan juga kepada pakar hukum kita Pak Petrus Celestinus yang insya Allah nanti menyusul karena saat ini masih acara wisuda anaknya. Dan selanjutnya juga kepada abang kita Stanislaus Rianta. Beliau ini kader muda kita ya, masih muda tapi sangat cerdas, pengamat politik, pengamat intelijen dan terorisme. Dan juga kepada Ustadz Abdul Jamil Wahab, beliau penulis buku Islam Radikal dan Islam Moderat dan juga di Litbang Kemenak Republik Indonesia. Insya Allah kita banyak nanti ya, terlebih-lebih kepada peserta untuk menanyakan berbagai bentuk macam-macamnya kelompok, golongan, dan sempalan dari radikalis ini. Dan juga kepada Ustadz Ai Heriansa, beliau ini mantan pengurus HTI di Babel insya Allah, dan alhamdulillah bertobat secara kebangsaan dan saat ini aktif menjadi pengurus di PW NU Jabar dan aktif juga penggiat media sosial menulis tentang radikalisme. Dan juga kepada abang kita, saudara kita, Ustadz Ken Setiawan, beliau ini aktivis daripada NII, Negara Islam Indonesia, alhamdulillah secara kebangsaan bertobat dan membentuk NII Crisis Center. Mudah-mudahan dengan para narasumber yang ada ini kita akan mengetahui sejauh mana ya tentang radikalisme tersebut. Sengaja
kali ini kita mengambil tema dialog kebangsaan kita, HTI, KM, Hasmi, Karim, NKRI, ya. Mereka itu beda atau sama? HTI sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya. Hizbut Tahrir Indonesia, KM, Khalifatul Muslimin. Sebenarnya dua daripada judul ini yang kita bikin, akan tapi masukan dari para narasumber lainnya, yaitu kelompok-kelompok sempalannya HTI, yaitu Hasmi, Karim, NKRI, dan bahkan sekarang ada NU ya, tapi bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Umat ya. HTI dan KM ini sama-sama berpikir atau menghendaki adanya negara khilafah ya, tetapi mereka berbeda secara organisasi ataupun pimpinannya. Justru kalau dilihat, meskipun KM ini masih baru tapi lebih maju, sebab langsung mendeklarasikan daripada siapa pimpinan khalifahnya daripada HTI sendiri, sampai detik ini masih disembunyikan gitu. Nah, nanti akan dibahas api oleh para mantan kelompok-kelompok yang pernah ada di dalamnya ini, dan juga oleh narasumber yang lainnya, khususnya oleh Ustaz Abdul Jamil Wahab, dan juga bagaimana pengamatan secara intelijen. Dan bagaimana kaidah hukumnya ya, ini ada senior atau pakar hukum kita, yaitu Bang Petrus Celestinus. Teman-teman sekalian, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, karena kami di sini sampai nunggu jam 2. Nah, di sini perlu kita pahamkan, kenapa sih orang ini menjadi radikalis? Ya, mengapa? Nah, karena di sini sering orang gagal paham di dalam memahami agama dan tidak bisa memilih dan memilah. Ya, Gus kategorikan dari 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu firman Tuhan ataupun Al-Quran kalau agama kita. Ya, Al-Quran ini mutlak dari Allah. Sesuai firman Allah, Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hak itu dari Tuhanmu. Ya, kalau kamu beriman, kalau kamu jadi orang Islam, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali atau jangan pernah kalian itu bimbang atau ragu. Fanatik radikal terhadap Al-Quran ini wajib hukumnya ya. Karena apa? Ini mutlak dari Allah, kebenaran mutlak bagi orang Islam khususnya, mungkin juga bagi agama-agama lain. Akan tetapi begitu Nabi Muhammad meninggal, ini kan tidak ada yang menafsirkan daripada Al-Quran ini ya, sehingga lahirlah tafsiran-tafsiran dari Al-Quran. Dari tafsir-tafsir ini lahirlah madhab. Nah, disinilah ya manusia sering gagal paham di dalam memahami agama, sehingga timbul radikalis yang keliru. Bukan radikal terhadap Al-Qurannya, tetapi radikal terhadap madhab tersebut. Kalau Al-Quran mutlak dari Allah, tetapi kalau madhab, sekte, sinode, itu sudah tafsiran ulama, tafsiran manusia. Namanya manusia, itu ada kekurangan dan kelebihannya. Yang mutlak benar hanya Allah Ta'ala. Nah, di sini, karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, timbullah dari Al-Quran ini tafsirah. Dari tafsir ini timbullah madhab-madhab di dalam hukum fikih, dan begitu. Dan juga di dalam membangun masyarakat maupun bangun negara. Sehingga dari tafsir daripada ulamanya, daripada ustadznya ini, timbul beberapa pemikiran. Bang Dedek, kalau waktunya habis tolong diingatkan ya. Nah, dari tafsir ini, ya, timbullah madhab, timbullah kelompok, timbullah golongan. Orang menjadi radikal kalau menganggap kebenaran itu bukan Qur'annya, tetapi madhabnya. Sehingga madhab, golongan, kelompok selain daripada dia itu salah. Ini pemikiran awal daripada radikal. Karena menganggap salah, bukan hanya disalahkan saja, dianggap
bid'ah, dolalah. Ataupun apa? Mengada-ada yang menyesatkan. Ini sering sekali dipakai oleh kelompok golongan para Wahabi. Nah, karena sudah merasa dirinya atau golongannya paling benar. Nah, yang lainnya dianggap bukan hanya salah, tetapi sesat. Naik lagi bukan hanya disesatkan, tetapi apa? Justru dianggap kafir. Lahirlah akhirnya kelompok-kelompok yang dikit-dikit dikafirkan. Sesama Islam dikafirkan. Apalagi di luar Islam. Orang-orang yang di luar Islam apalagi? Sama Islamnya saja dikafirkan. Kalau berbeda dengan mereka. Inilah kelompok-kelompok takfiri. Yang lebih ngeri lagi. Mereka bukan hanya jadi radikalis. Tetapi menjadi teroris. Sebab apa? Orang yang berbeda dengan mereka itu adalah salah, adalah sesat, adalah kafir, bahkan dianggap musuhnya Tuhan. Inilah awal terjadinya daripada terorisme. Karena mereka musuhnya Tuhan, halal darahnya. Karena mereka musuhnya Tuhan, sehingga segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan tafsiran, pikirannya, kelompoknya, ulamanya, maka dianggap tauhid. Inilah pemikiran atau kegagalan paham di dalam memahami agama. Terus yang ketiga, negara Tuhan. Negara Tuhan ini lahir disebabkan daripada madhab ini tadi. Ya. Tetapi kalau orang kembali kepada Al-Quran, oh itu Syiah, oh itu Sunni, oh itu Muhammadiyah, oh itu NU, sama. Qurannya itu Al-Quran, sehingga tidak menyesatkan, tidak mengkafirkan. Ini kalau kita memiliki pemikiran wasatiyah, seperti ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Makanya sering sekali kita dengungkan bagaimana membangun Islam yang wasatiyah atau Islam modern. Kalau kita bicara wasatiyah atau modern, dianggapnya liberal. Ini adalah apa? Cara-cara mereka menganggap kebenaran hanya miliknya. Mengenai negara Tuhan, ini timbul dari pemikiran ini. Ya, seakan-akan pemerintahan itu yang paling betul, yang paling mutlak, yang paling absah menurut Islam bagi pandangan mereka. Ya, bagi tafsiran-tafsiran mereka bahwa adalah cara mereka. Apa itu? Seperti yang didengungkan oleh kelompok-kelompok HTI atau Hizbut Tahrir wa Ashabihi. Padahal khilafah itu bagian daripada ikhtiar ulama-ulama Islam yang ada di seluruh dunia setelah meninggalnya Rasulullah. Sehingga sistem pemerintahan Islam ini bukan hanya khilafah, bisa kerajaan, bisa model demokrasi, bisa model kesepakatan. Seperti di Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Apa? Yaitu kita sepakat mendirikan negara Indonesia yang berlandaskan berlandaskan Pancasila. Nah, ada yang bertanya kepada Ustaz, gimana kalau sekiranya Pancasila itu diganti dengan khilafah? Dosa atau tidak? Kalau di Indonesia, dosa. Kalau di luar, terserah. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Ya bisa. Sebab apa? Menyalahi kesepakatan, menyalahi perjanjian. Siapa yang mendirikan bangsa ini? Yaitu kelompok-kelompok umat Islam dan orang yang di luar Islam sebelum kemerdekaan. Salah satunya yaitu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Telah sepakat tidak hendak mendirikan negara agama atau negara Tuhan atau negara khilafah. Juga tidak hendak mendirikan negara kapitalis dan juga bukan negara komunis yang saat ini ramai didengungkan. Dan juga bukan negara ateis dan juga bukan negara yang memisahkan antara agama dengan negara atau yang biasa disebut dengan sekuler. Tetapi diambil intisari semuanya yang baik ini dikumpulkan oleh founding father kita bersepakat mendirikan negara ini dengan Pancasila. Kalau ada
orang yang baru lahir di saat reformasi kemarin, ya, terus mendengungkan mau mengubah khilafah ini dan Indonesia dengan khilafah. Dosa tidak? Dosa. Sebab menyalahi daripada perjanjian atau kesepakatan. Ya, kita orang-orang NU tidak pernah memusuhi daripada kelompok ataupun golongan yang lain. Sebab apa? Kita berpikir secara Islam Wasatiyah ini, madhab kelompok golongan ini adalah hasil olah manusia, meskipun itu ulama punya kekurangan dan kelebihannya. Sehingga ulama-ulama NU tidak pernah memurtadkan orang lain, tidak pernah mengkafir-kafirkan golongan lain. Begitu juga dengan khilafah. Bahasa ulama-ulama NU cukup halus. Silakan Anda membuat khilafah, tetapi jangan di Indonesia. Sebab Indonesia ini adalah negara Pancasila. Sama halnya. Jadi Rujani, moderator ya. Ini sarjana baru. Kita ucapin selamat ya. Baru 1 minggu jadi sarjana ini ya. Dan juga Mas Nurul baru 3 bulan. Ini dua-duanya adalah bujangan. Boleh nggak menggoda cewek? Ya, asal tidak istilahnya melanggar syariatnya boleh. Dengan ketentuan cewek itu belum beristri, ya. Tapi kalau Dede Rujan atau Nurul ya menggoda istrinya orang, ya, padahal menikah dengan laki perempuan itu boleh nggak? Boleh, bahkan sunnah. Tetapi kalau menggoda, merusak rumah tangganya orang, ya, itu akan dibacok, apalagi orang Madura kan gitu. Sama halnya ya, kita orang NU tidak memusuhi kelompok-kelompok khilafah. Silakan Anda bikin khilafah ya, tapi jangan di Indonesia. Sebab Indonesia, Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Mereka, demikian dari kami, nanti akan kita dengarkan ya, para narasumber semuanya yang sangat luar biasa ini ya. Jangan sampai terputus di tengah-tengah. Kita ikuti semua pemikiran dari para narasumber. Silakan ditanyakan ya para peserta semuanya kelompok-kelompok yang ada saat ini ya. Terus tidak akan terangkan karena masih banyak narasumber-narasumber yang lainnya. Mudah-mudahan ya webinar kita kali ini bermanfaat dengan kita tahu sehingga kita dapat mengetahui ciri-cirinya. Masyarakat kita, lingkungan kita, kalau melakukan langkah-langkah yang sesuai apa yang disampaikan oleh para narasumber ini, berarti itu merusak NKRI dan Pancasila, maka dengan segera mungkin kita dapat mencegahnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Gus Soleh ya, selaku pengantar diskusi kali ini. Sangat menggebu-gebu dan sangat luar biasa. Dan mungkin selanjutnya kita akan masuk kepada sesi penyampaian dari narasumber. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Andes Saiful Bahri selaku pengurus MUI Pusat, yang mungkin saya akan lebih dahulu kasih kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan penyampaiannya. Kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saiful Bahri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran? Oh, belum sih. Halo? Halo, kedengaran nggak? Siap. Oh iya, oke. Siap. Oke, ya. Waduh, mohon maaf nih, agak telat nih, baru saja bergabung nih. Jadi belum mendengar nih Gus Soleh kemana arahnya nih, tapi gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin tidak banyak memberikan uraian, tetapi sekedar beberapa catatan bahwa bangsa kita itu memang religius ya gitu. Sejak awal begitu, dan karenanya kemudian ada sesuatu yang dibingkai dengan agama begitu gampang diterima, itu persoalannya. Bukan saja sekarang, tetapi sejak dulu itu, ketika bangsa kita belum beragama, kemudian datang katakanlah agama pertama ke Indonesia masuk yaitu Hindu, juga begitu kan, disambut gegap gempita sehingga hampir semua kerajaan, kalau istilah HTI-nya istilah khilafah atau khalifahnya, khalifah Hindu itu dari mulai Mula Warman, Purnawarman, sampai yang besar itu Majapahit, Singosari,
dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa masih. Nah, kemudian Buddha gitu, bahkan Sriwijaya itu kan Buddha. Nah, saya kira begitu. Kemudian juga kerajaan-kerajaan berdasarkan agama setelah itu kan Islam. Ada Banten, ada Ternate, Tidore, ada Demak. Nah, gitu gampang lah pokoknya agama masuk. Begitupun juga kemudian setelah datang VOC, berdagang, ya kemudian terminologi kita disebut penjajah begitu, baik dari Spanyol misalnya, Belanda, kemudian Portugis, bahkan sedikit Inggris itu sempat, lalu kemudian itu juga gampang menerima masyarakat kita gitu. Nah, tetapi pada periode awal itu, periode di para tokoh kita ketika itu sangat kuat dengan adat istiadat, lalu kemudian sangat bijak juga di dalam menerima maupun menyebarkan, sehingga tidak menimbulkan konflik dan tidak membawa sesuatu yang sekaligus dengan budaya maupun adat setempat. Hindu dari India misalnya, nah sekarang masih ada di Bali, tetapi di Bali nggak ada istilah Dewali, tapi di India ada gitu. Jadi sangat diterima, tetapi lokalnya juga, lokal wisdomnya itu kuat, kearifan lokalnya sangat kuat. Begitu juga ketika Islam, Wali Songo dan sebagainya itu menyebarkan agama dengan sangat bijak. Gitu. Nah itulah sebetulnya karakter Indonesia. Nah, tapi gelombang berikutnya yang sekarang ini, transnasional itu, memang sebetulnya yang dibawa bukan agama, bukan ajaran, karena ajaran itu sudah selesai, sejak awal ya sudah, itulah ajaran agama. Tapi yang dibawa ini adalah politik, lalu kemudian ambisi yang dibingkai oleh agama. Alasannya pemurnian dan lain sebagainya, begitu ya, itu sebetulnya juga unsur-unsur politik yang sangat kuat. Karena itu kita sebut misalnya HTI. HTI itu bukan sekedar ideologi, tapi gerakan. Sudah gerakan, meskipun kita tidak pernah melihat konsep gerakan syariahnya seperti apa, khilafahnya seperti apa, tetapi itu begitu masif di kampus-kampus, bahkan sekarang bukan hanya remaja yang kena, anak-anak sekolah, tapi juga ibu-ibu. Jadi kalau kita mengamati misalnya, mohon maaf kita TK gitu, atau PAUD, ibu-ibunya itu dikumpulkan, lalu kemudian diberi pengajian. Nah pastilah itu rata-rata judul pertamanya itu pasti liwa, gitu. Liwa tentang bendera, tentang simbol, lalu kemudian keluar kalimat la ilaha illallah dengan tulisan seperti itu, seperti yang dikehendakinya. Nah seperti itulah. Lalu kemudian misalnya pertemuan berikutnya itu rata-rata boleh kita amati itu. Rata-rata setelah itu nanti istilah togut, diurailah togut. Nah kemudian setelah berikutnya togut, baru bicara soal khilafah itu. Khilafah dan seterusnya. Jadi hampir rata-rata, tidak heran kemudian jika di grup WA di berbagai tempat itu, ibu-ibu itu paling getol, paling giat untuk menyebarkan paham-paham yang kemudian kita sebut itu sangat radikal. Karena memang cara-cara untuk meraih dalam tanda petik kekuasaan itu dengan cara-cara revolusi, radikal. Jadi yang dia gerakan adalah bagaimana orang itu berubah ideologinya. Segala sesuatu dianggap togut dulu gitu. Dari mulai gerakan bawah tanah dulu yang ngambil dari Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, sampai dengan HT ya, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Hizbut Tahrir itu memang sejak awal ya namanya saja udah partai. Tahrir itu merdeka, jadi partai merdeka itu. Atau partai kebebasan lah. Jadi memang itu yang diusungnya. Karena itu di mana-mana ya seperti itu. Nah, apapun nanti bentuknya di Indonesia ini sudah macam-macam gitu. Jadi gerakannya hanya dua saja itu, transnasional itu. Gerakan yang menyiarkan katakanlah nilai-nilai keagamaan dengan cara-cara yang fundamental dan bahkan kemudian radikal, bahkan sampai kepada teror bentuknya, maupun gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan, merebut kekuasaan dengan unjuk rasa, dengan istilah apa sekarang itu masyarah gitu ya. Ya, kita kan selalu katakan unjuk rasa. Nah, itulah yang saya kira catatan saya. Lalu kemudian yang kedua saya ingin lari aja, nggak usah berpanjang lebar tentang misalnya bagaimana Hasmi, bagaimana yang lain. Kebetulan saya tinggal di tetangga dengan Hasmi, nggak terlalu jauh Hasmi. Dulu gerakannya luar biasa. Sampai buletin-buletin ke kampung-kampung itu dibagi itu oleh Hasmi itu.
Gitu. Saya nggak terlalu jauh ini dari kompleknya Hasmi terus. Salah satu contoh, dan contoh yang lain juga dari IPB dekat saya. Jadi gerakan-gerakan itu terpantau dengan seksama oleh saya sebetulnya. Bahkan bagaimana istri saya misalnya diajak pengajian, saya suruh ikut, coba ingin tahu, yaitu pertama materinya kurikulumnya liwa tentang bendera, tentang kalimat tauhidnya itu, kemudian berikutnya itu pasti bicara togut, nah, lalu berikutnya itu bicara khilafah, lalu bicara yang lain-lain itu penguatan-penguatan terhadap persoalan-persoalan itu saja. Gitu. Saya kira begitu ya, kemudian saya lari kepada bagaimana sih harusnya kita memang juga membentuk sebuah kelembagaan yang melakukan penelitian lalu memberikan masukan kepada pemerintah. Seperti halnya di Kejaksaan Agung itu ada Badan Pakem, pengawas aliran kepercayaan gitu. Itu kan ada mekanismenya formal. Nah, barangkali untuk hal-hal yang sifatnya politik dalam tanda petik atau ideologi radikal ini, bukan hanya, atau BNPT yang sudah ada itu, kita harus topang dengan lembaga yang kita siapkan untuk memberikan masukan-masukan. Kalau katakanlah KPK, di bawahnya ada ICW yang selalu memberikan masukan-masukan, bahkan melaporkan. Nah, kita juga perlu ada itu, saya kira. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi, itulah sekedar pengantar saya. Kira terima kasih dan mohon maaf nanti saya nyambung setelah ada beberapa masukan kalau diperlukan, kalau tidak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.